Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan studi kasus PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami. Yang pertama ada saya, Yemi Madias Permata dengan NIM 68202075. Kemudian teman saya Galuh Hanggana Raras dengan NIM 68202079. Profil perusahaan. Yang pertama mengenai bidang usaha perusahaan. PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk mendirikan sebuah minimarket yang bernama Alfamart. Alfamart memiliki kegiatan usaha yang bergerak di bidang perdagangan eceran dalam bentuk minimarket dan jasa waralaba. Seperti yang kita ketahui, dalam bisnisnya Alfamart menjual berbagai kebutuhan pangan seperti beras, minyak, dan telur. Selain itu, minimarket ini juga menjual snack, buku, tisu, dan kebutuhan masyarakat yang lainnya. Hingga saat ini, Alfamart sudah menyebar luas di berbagai wilayah Indonesia. Kedua, struktur organisasi. Kedudukan tertinggi adalah Board of Commissioner, lalu di bawahnya ada Audit Komite, Presiden Direktur, dan Corporate Audit. Lalu di bawah Presiden Direktur itu ada Property and Development, Human Capital, Business Development, ada Operation, Merchandising and Procurement, Marketing, Corporate Affairs, lalu ada Logistik, Finance, Franchise, Information Technology, dan yang terakhir adalah Corporate Development. Oke, selanjutnya ada job description. Nah, setiap bagian dalam perusahaan pasti mereka mempunyai pekerjaannya sendiri-sendiri. Yang pertama ada Board of Commissioners. Dia itu membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinan rapat, memberikan laporan tentang tugas-tugas pengawasan yang telah dilakukan. Yang kedua ada Audit Komite, yaitu melakukan penelaah terhadap informasi keuangan yang diterbitkan, penelaah terhadap independensi dan objektivitas akuntan publik, kemudian melakukan pengaduan yang terdapat yang berkaitan dengan perusahaan. Yang ketiga ada Presiden Direktur, yaitu pemimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijaksanaan perusahaan, memilih, menetapkan, dan mengawasi tugas-tugas dari karyawan, menyetujui anggaran perusahaan. Yang keempat ada Corporate Audit, yaitu menyediakan investigasi dan pengalaman forensik, akuntansi, dan keahlian untuk program monitoring. Yang kelima ada Operation, yaitu mengawasi segala kegiatan operasi. Yang keenam ada Marketing, bertanggung jawab terhadap bagian pemasaran. Yang ketujuh ada Merchandising dan Procurement, memajang atau mendisplay data, menata produk, menjaga kebersihan produk pajangan, dan menjalankan semua program promosi perusahaan. Yang kedelapan ada Property dan Development, yaitu mengkoordinasi kegiatan pengendalian properti. Yang kesembilan ada Information Technology, bertanggung jawab memelihara sistem jaringan. Yang ke-10 ada Finance, membuat, memeriksa, dan mengarsipkan faktur nota supplier untuk memastikan status utang piutang. Yang ke-11 ada Human Capital, memberikan dan memperhatikan mutu karyawan. Yang ke-12 ada Corporate Development, yaitu merencanakan, merancang, dan menyajikan presentasi proposal yang menarik untuk pendekatan bisnis baru. Yang ke-13 ada Franchise, yaitu menyediakan tempat untuk usaha dan modal sejumlah tertentu bergantung pada jenis waralaba yang akan dibeli. Yang ke-14 ada Corporate Affairs, yaitu bertanggung jawab untuk semua komunikasi internal dan eksternal. Yang terakhir ada Business Development, mengidentifikasi dan menganalisis bentuk kerjasama yang potensial, menjangkau mitra kerjasama untuk pengembangan bisnis baru, dan membantu dalam pembuatan strategi perusahaan untuk internal dan eksternal. Yang selanjutnya ada proses bisnis. Sistem informasi tenan online terdapat dua aktor yang berperan.
yaitu user dan admin. Staf Departemen Tenant Relation sebagai admin memiliki hak untuk mengelola data pendaftaran tenan online berupa hak untuk mengubah data, menghapus data pendaftaran, dan melihat data pendaftaran. Masyarakat sebagai user hanya dapat melakukan penambahan data pendaftaran, tidak dibolehkan untuk mengubah, menghapus, dan melihat data pendaftaran. Kemudian kita masuk ke diagram UML. Yang pertama ada use case diagram. Nah, di sini ada dua aktor yaitu user dan admin. Nah, untuk user sendiri hanya bisa menambahkan datanya sendiri dan tidak bisa untuk mengedit, melihat, dan mendelete data tersebut. Kemudian untuk admin, aktor admin dapat mengubah lalu melihat data semua dan menghapus data tersebut. Dan bisa disimpulkan bahwa hanya admin yang dapat mengubah secara keseluruhan data pendaftaran. Activity diagram. Ini adalah gambar untuk activity diagram. Aktivitas pertama dilakukan oleh admin yang melakukan login. Login ini dilakukan dengan cara memasukkan email dan password. Yang selanjutnya aplikasi akan menampilkan halaman untuk login. Lalu sistem akan memproses login tersebut. Apabila email dan passwordnya tidak valid, maka admin akan diminta untuk login ulang. Dan apabila email dan passwordnya valid, selanjutnya sistem akan mengambil data dashboard yang diarahkan pada aplikasi yang akan menampilkan halaman dashboard dan dilanjutkan oleh admin yang diminta untuk pilih menu. Apabila admin tidak memilih untuk menu, maka aktivitas akan terhenti. Sebaliknya, jika admin memilih untuk pilih menu, selanjutnya akan diteruskan ke sistem yang mengambil data pendaftaran, yang kemudian diarahkan pada aplikasi yang menampilkan halaman data pendaftaran dan ditujukan pada admin. Di sini admin dapat melakukan 3 aktivitas, yaitu mengubah data pendaftaran, menghapus data pendaftaran, dan melihat detail pada pendaftaran. Apabila admin memilih untuk menghapus data pendaftaran, aplikasi akan menampilkan halaman hapus pendaftaran dan sistem menghapus data pendaftaran, yang kemudian sistem akan mengambil data pendaftaran yang baru dan memberikan pada aplikasi untuk menampilkan halaman data pendaftaran yang baru. Selanjutnya, apabila admin memilih untuk mengubah data pendaftaran, maka aplikasi akan menampilkan halaman edit pendaftaran. Selanjutnya yang dilakukan oleh sistem adalah pembaruan data pendaftaran. Dan yang terakhir, apabila admin memilih untuk melihat detail data pendaftaran, sistem akan melakukan ambil data detail pendaftaran. Lalu pembaruan data pendaftaran dan mengambil data detail pendaftaran yang dilakukan oleh sistem akan dibawa oleh aplikasi yang menampilkan halaman detail pendaftaran. Yang selanjutnya ada class diagram. Berdasarkan class diagram di gambar, sistem informasi tenan online memiliki 8 kelas, yaitu admin, toko, penyewa, jenis usaha, member kontak, captcha, login, dan registrasi. Setiap kelas memiliki atribut masing-masing serta relasi satu sama lain sesuai hubungan antar kelas. Dalam sequence diagram ditunjukkan bahwa user akan melakukan login menggunakan NIK dan password. Lalu UL login akan mengirimkan NIK dan password tersebut kepada sistem, yang mana sistem akan meminta database user untuk mengecek. Sehingga dari situ database user akan membuka database usernya dan mengirimkan hasilnya kepada sistem.
Apabila NIK dan passwordnya salah, maka sistem akan memberitahu UI login bahwa NIK dan password yang dimasukkan itu tadi salah. Kemudian, UI login akan mengirimkan pesan kepada user bahwa NIK dan password itu salah dan meminta user untuk mengulang. Jika NIK dan passwordnya benar, maka sistem akan menampilkan halaman dashboard. Lalu user akan mengklik daftar dan database pendaftaran akan membuka database pendaftaran. Selanjutnya, user memasukkan nomor Ponta sebagai salah satu syarat untuk menjadi tenan Alfamart. UI pendaftaran akan memverifikasinya, setelah itu akan menerima verifikasi. Lalu user akan memasukkan nama tenan, data toko, hingga jenis usaha. Jika user sudah selesai memasukkan semuanya itu, database akan menutup database pendaftaran untuk selanjutnya meminta sistem untuk menyimpan data pendaftaran yang ada. Diagram yang kelima adalah collaboration diagram. Sebenarnya, alur dari collaboration diagram ini sama seperti sequence diagram, di mana pertama-tama user akan input NIK dan password, lalu UI login akan mengirimkan NIK dan passwordnya kepada sistem, lalu sistem akan request database user, lalu database user akan membuka database user. Setelah itu, database user akan mengirimkan hasilnya kepada sistem. Jika NIK dan passwordnya salah, maka sistem akan menuju UI login, lalu UI login akan memberitahu user bahwa NIK dan passwordnya salah dan user akan diminta untuk masukkan NIK dan passwordnya lagi. Sedangkan jika NIK dan passwordnya benar, sistem akan menampilkan halaman dashboard. Lalu user akan klik daftar menuju UI dashboard. Lalu database pendaftaran akan membuka database pendaftaran. Selanjutnya, user akan input nomor Ponta menuju UI pendaftaran, yang mana UI pendaftaran akan memverifikasi menuju sistem. Setelah itu, user akan input nama tenan, data toko, dan jenis usaha. Setelah input semua itu, database pendaftaran akan ditutup. Dan yang terakhir, database pendaftaran akan menyimpan data pendaftaran yang ada menuju sistem. Diagram yang terakhir adalah deployment diagram. Dalam deployment diagram ditunjukkan terdapat device yang mengakses internet untuk menghubungkan antara device pengguna dengan web browser. Lalu menggunakan web server Apache untuk membuka aplikasi, yang mana aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan data-data yang tersimpan di database MySQL. Selanjutnya, kita masuk ke dalam implementasi perancangan sistem. Berdasarkan perancangan sistem yang telah dirancangkan, sebelumnya dilakukan implementasi dan pengujian sistem informasi tahunan online. Implementasi ini dilakukan dengan tujuan memastikan apakah hasil perancangan sudah sesuai dengan harapan serta dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Nah, untuk gambar yang pertama ini yaitu halaman login. Calon penyewa tenan harus melakukan login dengan mengisi NIK dan passwordnya. Kemudian yang kedua ada halaman daftar. Di sini calon penyewa tenan membaca syarat-syarat dalam menyewa tenan, kemudian dia sudah membaca dan menyetujui syarat tersebut, lalu klik daftar. Untuk yang ketiga, ini adalah verifikasi member. Pendaftar memasukkan nomor Ponta sebagai tanda keanggotaan calon pendaftar di Alfamart. Karena untuk dapat menjadi menyewa tenan Alfamart, statusnya harus sebagai member Alfamart. Setelah input nomor Ponta, maka sistem akan memberikan verifikasi. Kemudian hit database member Ponta untuk validasi apakah nomor Ponta yang dimasukkan user sudah terdaftar sebagai member Alfamart. Kemudian masukkan nama tenan yang ingin digunakan, lalu ke tahap selanjutnya. Kemudian untuk gambar yang keempat yaitu halaman identitas.
Setelah kita memasukkan nomor kontak yang di halaman depan tadi, kalau dinyatakan valid, maka secara otomatis akan muncul data identitas dari user pemilik nomor kontak sesuai dengan data yang tersimpan di database. Dan identitas ini tidak dapat diubah oleh user. Yang selanjutnya adalah halaman untuk memilih alamat toko. Pendaftar mengisi data alamat toko yang ingin disewa, meliputi kabupaten, kota, dan provinsi. Kemudian memasukkan jenis usaha yang dipilih. Ketika klik button OK, maka akan ditampilkan tabel berisi list detail toko berupa nama toko, alamat toko, kapasitas usaha, dan booking. Toko yang muncul adalah toko yang memiliki kapasitas ruang usaha dan belum terdapat jenis usaha yang sama dengan yang dipilih oleh user. Kapasitas usaha adalah banyak blok lahan yang disediakan oleh toko. User hanya dapat memilih satu toko dengan klik button pilih pada kolom booking. Untuk halaman simpan, ditunjukkan semua data yang sudah diinputkan agar penyewa dapat mengecek apakah data yang diinputkan sudah benar atau salah. Jika masih salah, bisa klik button edit, kemudian jika ingin dihapus, klik button delete, dan jika data dirasa sudah benar, bisa klik button simpan. Mungkin sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.